Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sintaria Beningsi, PJJ Manajemen S1 dari kelas MJ606. Saya akan mempresentasikan ujian tengah semester pada satu soal di akuntansi manajemen kali ini. Saya akan menjawab soal nomor 3. Karena ini adalah mengenai manajemen biaya lingkungan, maka kita cari tahu dulu apa itu manajemen biaya lingkungan. Manajemen biaya lingkungan adalah sistem informasi akuntansi yang mengidentifikasi, mengukur, mencatat, dan menganalisis semua biaya yang berkaitan dengan dampak lingkungan dari kegiatan perusahaan. Tujuannya bukan hanya untuk memenuhi aturan pemerintah, tapi juga mengendalikan biaya, meningkatkan efisiensi, dan menjaga kelangsungan usaha agar tetap ramah lingkungan. Lalu klasifikasi biaya lingkungan. Dalam teori ini, biaya dibagi menjadi 4 kategori utama. Yang pertama ialah biaya pencegahan, biaya ini dikeluarkan sebelum proses produksi atau sebelum terjadi pencemaran. Tujuannya untuk mencegah timbulnya masalah lingkungan. Contohnya yaitu pelatihan karyawan, riset teknologi ramah lingkungan, pemeliharaan mesin agar tidak bocor. Sifat biaya ini jumlahnya kecil, tapi sangat menguntungkan karena mencegah kerugian besar di masa depan. Lalu klasifikasi biaya lingkungan yang kedua yaitu biaya deteksi atau pengendalian. Biaya yang dikeluarkan untuk memantau, mengukur, dan memeriksa apakah standar lingkungan sudah dipatuhi atau belum, dilakukan selama proses berjalan. Contoh, biaya pengujian kualitas limbah, inspeksi rutin, dan pengukuran emisi. Lalu yang ketiga ialah biaya kegagalan internal. Biaya yang dilakukan untuk mengolah atau menangani limbah atau kerusakan lingkungan yang terjadi di dalam perusahaan sebelum limbah atau dampak itu dibuang atau menyebar ke lingkungan luar. Contohnya yaitu biaya pengolahan limbah, daur ulang, dan pembuangan limbah aman. Lalu yang keempat ialah biaya kegagalan eksternal. Biaya yang timbul karena dampak kerusakan lingkungan yang sudah terjadi di luar perusahaan atau sudah mempengaruhi masyarakat dan alam. Ini adalah biaya yang paling besar dan paling merugikan. Contohnya yaitu denda pemerintah, biaya pemulihan lingkungan yang rusak, ganti rugi warga, dan biaya hukum. Manfaat dari penerapan biaya lingkungan ini yaitu untuk mengetahui berapa besar biaya yang sebenarnya dikeluarkan akibat lingkungan, membantu manajemen mengambil keputusan untuk beralih ke teknologi yang lebih bersih dan hemat biaya, dan menghindari risiko sanksi hukum dan denda, dan meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat. Lalu kita lihat data dari PT Eco Green Manufacturing, perusahaan pembuat kemasan plastik yang menghasilkan limbah. Data biaya tahun 2025, yang pertama ada biaya pengolahan limbah sebesar 85 juta rupiah, lalu biaya pelatihan lingkungan bagi karyawan sebesar 20 juta rupiah, lalu biaya perbaikan kerusakan lingkungan sebesar 40 juta rupiah, lalu denda lingkungan dari pemerintah sebesar 15 juta rupiah, dan ada biaya inspeksi dan pengujian kualitas limbah sebesar 10 juta rupiah. Sekarang kita masuk ke 5 pertanyaan dari soal nomor 3 ini. Pertanyaan pertama yaitu pengertian dan manfaat seperti yang sudah saya jelaskan di bagian teori tadi. Pengertian dari manajemen biaya lingkungan dan manfaatnya bagi perusahaan. Manajemen biaya lingkungan yaitu proses mengidentifikasi dan mengelola semua biaya yang berkaitan dengan dampak lingkungan operasional perusahaan. Manfaatnya adalah mengendalikan dan menekan biaya lingkungan, memastikan kepatuhan terhadap peraturan pemerintah, meningkatkan efisiensi penggunaan bahan baku dan energi, membangun citra positif perusahaan dan kepercayaan publik, lalu menghindari risiko kerugian akibat denda atau tuntutan hukum. Lalu masuk ke pertanyaan nomor 2.
Kelompokkan biaya-biaya pada kasus di atas dalam biaya pencegahan, biaya deteksi, biaya kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal. Biaya pencegahan yang masuk biaya pencegahan adalah biaya pelatihan lingkungan bagi karyawan, yaitu sebesar 20 juta rupiah. Karena ini dilakukan di awal atau tanpa ada masalah. Tujuannya agar karyawan paham cara kerja yang aman dan tidak merusak lingkungan. Ini mencegah kesalahan kerja yang bisa bikin limbah bertambah. Lalu biaya deteksi atau pengendalian, yaitu biaya inspeksi dan pengujian kualitas sebesar 10 juta rupiah. Alasannya dilakukan untuk memeriksa dan memantau apakah limbah yang dihasilkan sudah sesuai baku mutu atau belum. Bertujuan untuk mendeteksi masalah sebelum menjadi besar. Lalu yang ketiga, biaya yang masuk biaya kegagalan internal, yaitu biaya pengolahan limbah sebesar 85 juta rupiah. Alasannya adalah biaya ini dikeluarkan untuk mengolah limbah di dalam pabrik agar limbah tersebut aman sebelum dibuang keluar. Kerusakan atau limbah masih ditangani di dalam perusahaan. Lalu biaya kegagalan eksternal yaitu biaya perbaikan kerusakan lingkungan akibat pencemaran sebesar 40 juta rupiah. Lalu denda lingkungan dari pemerintah sebesar 15 juta rupiah. Maka jumlah biaya kegagalan eksternal adalah 55 juta rupiah. Denda diberikan karena perusahaan melanggar aturan atau mencemari lingkungan luar. Biaya perbaikan juga dikeluarkan karena lingkungan di luar perusahaan sudah rusak. Ini adalah biaya kerugian yang sangat besar. Kita lihat di sini, biaya terbesar justru ada di kegagalan internal, yaitu 85 juta rupiah. Dan kegagalan eksternal sebesar 55 juta rupiah. Ini tanda bahwa perusahaan lebih banyak mengeluarkan uang untuk memperbaiki masalah daripada mencegah masalah. Biaya mencegahnya hanya 20 juta rupiah, sangat kecil dibanding biaya kerugiannya. Lalu kita masuk ke soal nomor 3, yaitu analisis dampak denda lingkungan terhadap kinerja keuangan dan citra perusahaan. Pertanyaan ini meminta kita membahas dampak denda sebesar 15 juta rupiah itu terhadap dua hal, yaitu keuangan dan citra perusahaan. Yang pertama, dampak terhadap kinerja keuangan yaitu beban biayanya jadi bertambah. Denda langsung masuk sebagai biaya operasional atau biaya kerugian lain, yang otomatis mengurangi jumlah laba bersih perusahaan atau keuntungan menjadi berkurang. Lalu aliran kas keluar, uang perusahaan yang seharusnya bisa dipakai untuk beli mesin, gaji karyawan, atau pengembangan produk malah harus keluar untuk membayar denda. Modal kerja jadi berkurang. Lalu biaya tak terduga. Denda adalah biaya yang tidak direncanakan, jadi bisa mengacaukan anggaran keuangan perusahaan. Lalu dampak terhadap citra perusahaan. Yang pertama yaitu kepercayaan menurun. Masyarakat dan konsumen akan menilai perusahaan ini tidak bertanggung jawab, ceroboh, dan merusak lingkungan. Lalu risiko boikot. Konsumen saat ini lebih peduli lingkungan. Bisa saja mereka beralih membeli produk pesaing yang lebih ramah lingkungan. Lalu kemudian sulit berkolaborasi. Mitra bisnis, investor, atau bank mungkin enggan bekerja sama atau membeli pinjaman karena risiko hukum dan reputasi yang buruk. Risiko izin usaha. Kalau sering didenda, pemerintah bisa mencabut izin usaha. Intinya, denda itu bukan cuma rugi uang, tapi juga rugi nama baik. Masuk ke pertanyaan nomor 4. Menurut Anda, mengapa perusahaan perlu menerapkan pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan dan kegiatan operasionalnya? Mengapa perlu pengelolaan berkelanjutan? Kenapa perusahaan tidak boleh asal produksi saja, tapi harus peduli lingkungan? Alasannya adalah karena kewajiban hukum. Setiap perusahaan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup. Kalau tidak, ada sanksi denda
penghentian operasi, hingga pidana. Pengelolaan berkelanjutan menjamin keberlangsungan usaha agar tidak ditutup paksa. Dan efisiensi biaya jangka panjang. Mengelola lingkungan bukan berarti buang uang, tetapi menghemat uang. Biaya untuk mencegah polusi jauh lebih murah dibanding biaya untuk membersihkan kerusakan, membayar denda, atau mengganti kerugian masyarakat. Investasi teknologi bersih akan menghemat biaya di tahun-tahun berikutnya. Lalu, ketersediaan bahan baku. Bahan baku plastik berasal dari sumber daya alam. Jika perusahaan tidak menjaga lingkungan dan sumber daya habis atau rusak, maka perusahaan tidak bisa lagi berproduksi di masa depan. Pengelolaan berkelanjutan menjamin pasokan bahan baku tetap ada. Lalu, keunggulan bersaing. Perusahaan yang ramah lingkungan punya nilai jual lebih tinggi. Konsumen lebih suka produk yang aman dan tidak merusak alam. Ini membuka peluang pasar lebih luas. Lalu yang kelima, tanggung jawab sosial. Perusahaan adalah bagian dari masyarakat. Menjaga lingkungan berarti menjaga kesehatan dan kesejahteraan warga sekitar, sehingga hubungan sosial menjadi harmonis dan aman. Lalu masuk ke pertanyaan nomor 5. Berikan rekomendasi strategi yang dapat dilakukan PT Eco Green Manufacturing untuk mengurangi biaya lingkungan dan meningkatkan efisiensi perusahaan. Berdasarkan data tadi, kita lihat biaya kerusakan dan denda cukup besar. Apa yang harus dilakukan PT Eco Green Manufacturing? Maka rekomendasinya yaitu yang pertama, meningkatkan biaya pencegahan. Saat ini biaya pencegahan hanya 20 juta rupiah. Sebaiknya tambah anggaran pelatihan dan pendidikan lingkungan. Semakin terampil karyawan, maka efisiensi penggunaan bahan baku dan semakin sedikit limbah yang dihasilkan. Ingat, lebih baik mencegah daripada mengobati. Lalu yang kedua yaitu investasi teknologi bersih. Alokasikan dana untuk mengganti mesin atau cara produksi agar menghasilkan limbah lebih sedikit. Misalnya, teknologi daur ulang, limbah menjadi bahan baku kembali. Biaya awalnya mahal, tapi nanti biaya pengolahan limbah yang sekarang 85 juta akan turun drastis. Lalu yang ketiga yaitu perkuat pengendalian atau deteksi. Biaya inspeksi sekarang adalah 10 juta rupiah. Pastikan pengujian dilakukan lebih sering dan lebih teliti. Jangan sampai limbah yang belum aman lolos keluar pabrik, karena itu akan berujung pada denda atau kerusakan lingkungan, yaitu biaya kegagalan eksternal. Lalu yang keempat yaitu sistem pengelolaan limbah terpadu. Optimalkan proses pengolahan limbah di dalam pabrik agar biaya 85 juta yang dikeluarkan saat ini benar-benar menghasilkan limbah yang aman dibuang. Jangan sampai uang sudah keluar mahal, tapi limbahnya masih berbahaya. Lalu yang kelima, laporan kinerja lingkungan. Buat laporan rutin mengenai biaya dan dampak lingkungan supaya manajemen bisa memantau apakah biaya lingkungan makin turun atau makin naik dan mengevaluasi efektivitas strategi yang dijalankan. Nah, itulah pembahasan lengkap dari soal nomor 3 tentang manajemen biaya lingkungan. Inti dari soal ini adalah mengajarkan kita bahwa biaya lingkungan itu bukan cuma satu jenis, tapi banyak. Dan biaya yang paling mahal adalah biaya akibat kesalahan atau kerusakan. Jadi kuncinya adalah mencegah dan mengendalikan, bukan sekedar mengolah limbah setelah jadi masalah. Semoga penjelasan ini cukup jelas dan bisa diterima. Sekian dari kami, banyak salah mohon maaf dan sampai jumpa.